Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika matahari mulai turun perlahan dan cahaya sore berubah menjadi jingga yang lembut. Ketika langit maghrib mulai menyelimuti bumi dengan warna ungu yang menenangkan. Di sanalah hati manusia seringkali merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada rasa hening, ada rasa sepi, ada rasa berat yang entah dari mana datangnya. Dan bagi sebagian orang, terutama mereka yang sedang menghadapi kesempitan rezeki atau terhimpit oleh hutang, waktu-waktu seperti ini justru menjadi saat paling jujur dalam hidup mereka. Saat maghrib, ketika segala sesuatu mereda, tiba-tiba hati terasa lebih lembut, lebih mudah menangis, dan lebih mudah mengakui bahwa kita ini lemah dan benar-benar bergantung kepada Allah. Saudaraku, setiap orang yang pernah diuji dengan rezeki yang sempit atau tekanan hutang yang menumpuk tahu persis bagaimana rasanya. Malam terasa panjang, siang terasa pendek, pikiran tidak pernah tenang, dan setiap detik terasa seperti sedang menanggung beban yang berat, seolah hidup sedang menutup satu persatu pintu, dan kita hanya bisa berdiri di depan pintu yang terkunci itu, menunggu entah sampai kapan. Tetapi justru pada titik seperti ini, di saat manusia merasa tidak bisa lagi mengandalkan siapapun, disitulah Allah menurunkan cahaya pertolongannya. Maghrib adalah waktu ketika langit seperti membuka satu ruang sunyi yang hanya bisa diisi oleh doa orang-orang yang terdesak. Karena tidak ada yang lebih jujur daripada doa orang yang terhimpit. Tidak ada yang lebih tulus daripada doa orang yang kehabisan daya, dan tidak ada yang lebih kuat daripada doa orang yang hatinya pecah karena berharap kepada Allah semata. Saudaraku, tekanan rezeki bukan berarti Allah membencimu. Hutang yang menumpuk bukan bukti bahwa hidupmu gelap. Justru semua itu bisa saja menjadi undangan halus dari Allah. Isyarat lembut agar engkau kembali, agar engkau duduk lebih lama di hadapannya, agar engkau memohon dengan hati yang lebih benar, agar engkau mengetuk pintunya dengan kesungguhan yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Karena saat hati manusia sedang sempit, sebenarnya ia sedang berada di pintu perubahan. Saat hati terasa berat, sebenarnya Allah sedang mempersiapkan kelapangan. Dan saat hidup terasa sangat sulit, sebenarnya Allah sedang membuka jalan dengan cara yang tidak biasa. Maghrib adalah waktu yang memeluk manusia dengan keheningan. Dan di tengah keheningan itulah, zikir bisa bekerja menyembuhkan luka paling dalam. Luka yang tidak terlihat oleh siapapun, tetapi diketahui Allah dengan sempurna. Zikir setelah maghrib bukan sekadar rangkaian bacaan. Ia adalah jembatan dari hati yang gelisah menuju hati yang tenang. Jembatan dari pikiran yang kusut menuju jiwa yang tercerahkan. Jembatan dari sempitnya rezeki menuju keluasan yang hanya Allah mampu berikan. Dan sesungguhnya, siapapun yang menempuh jalan ini akan merasakan satu perubahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perubahan itu datang pelan, lembut, seperti cahaya tipis yang muncul di kegelapan. Tidak langsung menghilangkan masalah, tetapi membuat hati kuat menghadapi masalah itu. Tidak langsung mengganti hutang menjadi kekayaan, tetapi membuat jalan keluar mulai muncul dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah awal perjalanan kita. Perjalanan yang dimulai dari hati yang terhimpit, namun akan berakhir dengan lapangnya kehidupan. Perjalanan yang dimulai dari langkah kecil setelah maghrib dan akan mengantarkanmu kepada pertolongan Allah yang selama ini engkau tunggu. Ada masa dalam hidup ketika langkah manusia terasa terhenti, bukan karena ia tidak ingin maju, bukan karena ia tidak berusaha, tetapi karena takdir seolah-olah menahannya pada satu titik. Hutang yang belum selesai, rezeki yang tak kunjung mengalir, pintu-pintu usaha yang tidak membuka seperti biasanya.
Semuanya terasa seperti dinding yang tinggi, sulit dilompati, dan menakutkan untuk dihadapi. Dan pada masa seperti itulah, banyak manusia merasa seakan-akan Allah menjauh dari mereka. Padahal, Allah tidak pernah menjauh, kitalah yang sering dipanggil untuk mendekat. Saudaraku, ketika langkah hidup terasa tertahan, sebenarnya Allah sedang mengajarkan sesuatu yang sangat halus, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dan hanya dapat dirasakan dengan hati, bahwa jalan keluar tidak selalu datang dari gerakan tangan, tetapi dari gerakan hati. Itulah mengapa zikir setelah maghrib menjadi salah satu jalan yang paling lembut untuk kembali. Karena maghrib adalah titik di mana siang bersujud kepada malam, dan malam perlahan membuka gerbang rahasianya bagi hamba yang mencari pintu pertolongan. Ketika seseorang duduk setelah sholat maghrib dengan hati yang masih hangat oleh sujud dan bibir yang mulai mengucapkan kalimat istighfar, ia sebenarnya sedang mengetuk pintu yang tidak pernah ditutup oleh Allah. Karena setiap astagfirullah yang keluar dari hati yang terhimpit akan naik ke langit dengan cara yang berbeda. Ia lebih berat, lebih jujur, lebih penuh harapan, lebih penuh air mata yang tidak selalu jatuh tetapi terasa di dada. Dan setelah istighfar itu diucapkan 3 kali, setelah hati mulai sedikit melembut, Allah membuka satu kesempatan lain, membaca ayat kursi. Ayat yang Allah turunkan sebagai penjagaan dari rasa takut, dari kesempitan, dari energi buruk, dari pintu-pintu rezeki yang tertahan. Karena ketika seseorang membaca ayat kursi setelah maghrib, ia sedang menempatkan dirinya di dalam lindungan tak terlihat. Hutang yang berat, tekanan kehidupan, ketakutan terhadap masa depan, semua itu bukan hanya masalah angka dan kejadian, tetapi juga masalah beban yang berada di dada. Ayat kursi menenangkan itu. Ia memberi ruang di hati agar cahaya pertolongan bisa masuk. Dan setelah bacaan ini, datanglah zikir yang menjadi inti perjalanan kita malam ini. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Zikir yang ringan tetapi memiliki kedalaman makna yang sulit dijelaskan. Zikir orang-orang yang sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Zikir orang yang tahu bahwa usahanya sudah ia lakukan, tetapi hasilnya hanya Allah yang menentukan. Zikir orang yang kehabisan daya tetapi tidak pernah kehilangan harapan. Membacanya 7 kali berarti engkau sedang mengatakan kepada Allah dalam 7 bentuk penyerahan, Ya Allah, cukup engkau bagiku, cukuplah engkau sebagai penolongku, cukuplah engkau sebagai pemutus jalan yang buntu, cukuplah engkau sebagai pemberi rezeki, cukuplah engkau sebagai penghapus hutang, cukuplah engkau sebagai pemilik seluruh urusan, cukuplah engkau sebagai Rabb Arsy yang agung. Dan ketika seseorang mengucapkan itu 7 kali, tiba-tiba hatinya berubah, tidak langsung kaya, tidak langsung bebas hutang, tetapi hatinya menjadi lebih tenang. Dan ketenangan hati adalah pintu pertama datangnya kelancaran rezeki. Karena rezeki bukan hanya urusan jumlah, tetapi urusan kedekatan dengan Allah. Saudaraku, jalan keluar itu disiapkan bukan saat kita berlari, tetapi saat kita berhenti dan kembali kepadanya. Dan zikir setelah maghrib adalah langkah pertama dari perjalanan panjang menuju pertolongan yang tidak pernah terlambat. Ada satu zikir yang sangat lembut, sangat sederhana, tetapi memiliki kedalaman yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Zikir ini tidak panjang, tidak melelahkan, bahkan anak kecil pun bisa menghafalnya. Namun justru karena kesederhanaannya itulah ia masuk ke hati lebih cepat daripada zikir-zikir yang panjang. Zikir itu adalah Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan Rasulullah menganjurkan agar ia dibaca 7 kali bagi mereka yang ingin dijauhkan dari kesempitan. Saudaraku,
Jika engkau membaca zikir ini dengan hati yang benar-benar kosong, kosong dari harapan kepada makhluk, kosong dari keluh kesah yang ingin kau ceritakan kepada manusia, kosong dari beban yang terus kau pikul sendirian, maka zikir ini akan membawamu menuju satu titik di mana Allah menenangkan jiwamu dengan cara yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya. Karena pada hakikatnya, ketika kita membaca Hasbi Allah, kita sedang mengucapkan, Ya Allah, Engkau cukup bagiku. Cukup bukan hanya sebagai penolong, tetapi sebagai pemilik semua jalan keluar. Hutang yang menumpuk, rezeki yang tertahan, kebutuhan hidup yang datang bergilir tanpa henti. Semua itu terasa berat ketika kita ingin menyelesaikannya sendiri. Namun ketika seseorang mengucapkan Hasbi Allah dengan sepenuh hatinya, ia seakan berkata, Ya Allah, aku tidak lagi menanggung ini sendiri. Engkau saja yang mengurusnya untukku. Dan Allah, ketika hambanya menyerahkan sesuatu kepadanya, Allah tidak akan mengembalikan urusan itu dengan kesulitan. Allah akan mengembalikannya dengan kemudahan, dengan jalan yang lembut, dengan pertolongan yang datang dari arah yang paling tidak diduga. Saudaraku, banyak manusia mengira bahwa rezeki datang dari kerja keras semata. Banyak manusia mengira bahwa hutang hanya bisa selesai dengan uang dan usaha. Padahal rezeki, sebelum ia menjadi angka, sebelum ia menjadi uang, terlebih dulu ia adalah takdir yang Allah gerakkan. Dan takdir itu bergerak bukan hanya oleh usaha tangan, tetapi oleh gerakan hati yang kembali kepadanya. Itulah sebabnya zikir Hasbi Allah menjadi pintu perubahan, karena ia membawa seseorang dari dunia usaha menuju dunia tawakal, dari dunia perhitungan menuju dunia penyerahan, dari dunia ketakutan menuju dunia keyakinan. Bila engkau membaca Hasbi Allah 7 kali setelah maghrib, bacalah dengan perlahan, dengan napas yang tenang, dengan mata yang mungkin terpejam, dengan hati yang tidak terburu-buru, seakan engkau sedang meletakkan seluruh beban hidupmu satu persatu di hadapan Allah. Bayangkan bahwa setiap kalimat Hasbi Allah adalah satu batu berat yang kau lepaskan dari pundakmu, satu ketakutan yang kau serahkan, satu masalah yang kau pasrahkan, satu hutang yang kau percayakan kepada Rabb-Mu, satu rezeki yang kau serahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Mengatur. Dan ketika zikir itu mencapai bacaan ke-7, akan ada perubahan yang muncul dari dalam dirimu, bukan perubahan yang keras, bukan perubahan besar, tetapi perubahan halus seperti udara sejuk yang menyentuh kulitmu saat kau sedang panas. Ada ketenangan yang turun, meski masalahmu belum selesai. Ada keyakinan baru yang tumbuh, meski jalan keluarnya belum terlihat. Ada harapan yang hidup kembali, meski realita masih berat. Karena zikir ini bekerja bukan pada masalah di luar diri, tetapi pada ruang di dalam hati. Dan saat hati menjadi tenang, barulah pintu-pintu rezeki terbuka satu persatu. Saudaraku, banyak orang bersaksi bahwa setelah mereka mengamalkan zikir ini dengan istiqamah 7 kali setiap maghrib, jalan hidup mereka berubah perlahan. Ada tagihan yang tiba-tiba lunas, ada hutang yang tiba-tiba dipermudah, ada peluang yang muncul tanpa disangka, ada orang yang menolong tanpa diminta, ada pintu-pintu yang terbuka tanpa mereka ketuk. Inilah keajaiban dari hamba yang berkata, Hasbi Allah, cukup Allah bagiku. Karena Allah tidak akan mengecewakan hati yang menjadikannya satu-satunya tempat bergantung. Ada satu rahasia yang sering dilupakan banyak orang. Doa yang datang setelah zikir tidak pernah sama nilainya dengan doa yang dipanjatkan begitu saja. Karena zikir melembutkan hati, dan hati yang lembut membuat doa terbang lebih tinggi. Setelah engkau membaca Hasbi Allah 7 kali, ada ketenangan yang mulai turun, meski sedikit. Dan pada saat itulah, engkau berada di momen terbaik untuk meminta kepada Allah.
Bukan dengan suara yang keras, bukan dengan kalimat yang panjang, tetapi dengan hati yang jujur. Saudaraku, doa setelah zikir ibarat benih yang ditanam di tanah yang sudah digemburkan. Ia lebih cepat tumbuh, lebih cepat menetap, lebih cepat mengetuk pintu takdir. Maka setelah engkau selesai berzikir, cobalah menengadahkan tangan, walau hanya sebentar. Biarkan bahumu rileks, biarkan napasmu perlahan, dan katakan kepada Allah apa yang benar-benar kau butuhkan. Jika hari ini hatimu gelisah karena rezeki, sebutkan kepada Allah dengan kata-kata yang paling sederhana, "Ya Allah, bukakanlah rezekiku." Tidak perlu lebih. Jika kau terjerat hutang, cukup katakan, "Ya Allah, mudahkan urusan hutangku." Jika kebutuhan datang bertubi-tubi, katakan dengan lirih, "Ya Allah, kuatkan aku dan cukupkan aku." Allah tidak melihat keindahan kalimatmu, tetapi ketulusan hatimu. Dan ketahuilah, ketika seseorang berdoa setelah zikir, ada malaikat yang mendekat seraya berkata, "Amin," dan untukmu seperti yang engkau panjatkan. Maka jangan terburu-buru bangkit, jangan tergesa menutup hening. Biarkan beberapa detik itu menjadi detik yang mengubah arah hidupmu. Karena ada doa-doa yang tidak langsung menjelma menjadi jawaban, tetapi menjelma menjadi kekuatan di dalam dada, yang membuatmu sanggup menghadapi hal yang sama, namun dengan hati yang lebih tenang. Saudaraku, jika engkau menjadikan amalan ini kebiasaan setiap maghrib, zikir dulu, doa kemudian, engkau akan merasakan satu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hidupmu seakan lebih ringan, walaupun masalahnya sama. Dan dari situlah keajaiban biasanya mulai berjalan. Karena pertolongan Allah sering turun, bukan ketika masalahnya berubah, tetapi ketika hatimu berubah. Ada sebuah rahasia yang jarang disadari, rezeki sering datang melalui pintu yang hanya bisa terbuka oleh hati yang tenang. Dan zikir setelah maghrib adalah salah satu cara paling halus yang Allah ajarkan untuk mengembalikan ketenangan itu. Setelah engkau beristighfar, membaca ayat kursi, mengucapkan hasbiyallah dan menutupnya dengan salawat, ada suasana lembut yang turun perlahan ke dalam dada. Sebagian orang menyebutnya kedamaian, sebagian menyebutnya kelapangan, tetapi sebenarnya itu adalah sakinah, ketenangan yang Allah turunkan ketika seorang hamba mengingatnya. Dan tahukah engkau, ketenangan bukan sekadar perasaan, ia adalah izin dari Allah agar rezeki berani mendekat, karena rezeki tidak pernah betah berada di hati yang gelisah, di dada yang kacau, atau di pikiran yang terlalu sibuk memikul beban. Rezeki mendekat kepada mereka yang hatinya lembut, yang lisannya basah dengan zikir, yang malamnya diisi harapan, dan sore maghribnya dipenuhi syukur. Itulah sebabnya ulama-ulama terdahulu selalu berkata, siapa yang menjaga zikir setelah maghrib, maka ia telah menanam benih ketenangan untuk rezekinya esok hari. Karena ketenangan membuat langkahmu teratur, keputusanmu lebih jernih, dan tubuhmu bergerak dengan keyakinan, bukan ketakutan. Dan ketika seseorang hidup dengan keyakinan, pintu-pintu yang dulunya tertutup mulai terbuka sedikit-sedikit, peluang kecil terlihat lebih jelas, pekerjaan terasa lebih ringan, rezeki yang dulu terasa jauh, kini seperti menoleh. Saudaraku, ada rezeki yang Allah kirimkan dalam bentuk uang, ada rezeki yang datang berupa orang baik, ada rezeki yang turun berupa peluang, dan ada pula rezeki yang hadir berupa jalan keluar hutang yang sebelumnya tidak terpikirkan. Semua itu bermula dari hati yang dijernihkan oleh zikir. Maka ketika engkau melaksanakan amalan setelah maghrib, ketahuilah bahwa engkau sedang membersihkan jalan agar rezekimu bisa berjalan menuju dirimu. Lebih cepat, lebih mudah, lebih kuat.
Dan pada malam-malam tertentu, ketenangan itu akan berubah menjadi sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Seolah-olah Allah sedang mendekat kepadamu. Dan siapa yang dekat dengan Allah tidak akan pernah dibiarkan jauh dari rezekinya. Ada satu hal yang perlu engkau ketahui. Amalan yang dilakukan dengan konsisten tidak hanya mengubah nasib, tetapi juga mengubah cara Allah membimbingmu. Sebab setiap zikir, setiap istighfar, setiap helaan, napas yang kau niatkan untuk mendekat kepadanya akan menjadi cahaya yang menuntun langkahmu esok hari. Zikir setelah maghrib bukan hanya rangkaian bacaan, bukan pula sekadar rutinitas spiritual. Ia adalah jembatan penghubung antara kegelisahan dunia dengan ketenangan yang Allah siapkan. Dan semakin sering engkau menjaganya, semakin kuat jembatan itu berdiri. Pada awalnya engkau mungkin tidak merasakan perubahan besar. Tidak ada suara dari langit, tidak ada keajaiban besar yang tiba-tiba muncul. Yang datang justru sesuatu yang lebih halus. Hati yang mulai tenang, pikiran yang lebih jernih, dan harapan yang tidak lagi setipis kemarin. Itulah cara Allah bekerja, pelan tetapi pasti, halus tetapi mengakar, tidak terlihat oleh mata tetapi terasa oleh jiwa. Dan dari ketenangan itu, engkau mulai diperlihatkan jalan yang lebih baik, peluang yang sebelumnya samar, orang-orang yang datang membawa kebaikan, dan solusi hutang yang dulu terasa mustahil. Saudaraku, Allah tidak pernah membiarkan orang yang kembali kepadanya berjalan tanpa pertolongan. Siapa yang mengisi maghribnya dengan zikir, Allah akan mengisi harinya dengan kemudahan. Siapa yang mengingat Allah dalam senja yang tenang, Allah akan mengingatnya dalam kesempitan hidup. Setiap kali engkau membaca Hasbi Allah, engkau sedang mengucapkan, cukuplah Allah bagiku. Dan Allah tidak akan membiarkan kalimat itu menjadi sia-sia. Setiap kali engkau membaca salawat, engkau sedang mengundang rahmat, ketenangan, dan berkah yang turun tanpa putus. Dan rahmat itulah yang sering membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Jika engkau menjaga amalan ini, bukan hanya rezekimu yang akan berubah, tetapi dirimu. Dan ketika dirimu berubah, seluruh jalan hidupmu ikut berubah. Akhirnya engkau akan memahami satu hal, bahwa amalan kecil yang dijaga setiap maghrib dapat menjadi cahaya besar yang menuntunmu menuju kelapangan rezeki, kelunasan hutang, dan hidup yang penuh ketenangan dari Allah.